Pada dasarnya, mutu air sebagai bahan olah sama dengan mutu air minum. Namun, beberapa jenis produk pangan tertentu memerlukan persyaratan mutu air tambahan yang spesifik untuk masing-masing produk, misalnya air untuk pembuatan bir, minuman bersoda, minuman jernih, memerlukan persyaratan kesadahan air yang rendah. Di samping harus memenuhi persyaratan air minum, air untuk industri pangan seperti sudah dikemukakan di atas perlu tambahan persyaratan mutu lebih lanjut sesuai dengan penggunaannya. Untuk industri pangan, perhatian utama ditujukan pada senyawa kimia yang dapat mempengaruhi kesehatan mutu air. Senyawa kimia yang terdapat dalam air untuk industri yang perlu diatasi ialah besi, belerang, bahan organik, dan garam-garam yang menyebabkan kesadahan. Persyaratan mutu air untuk makanan kaleng dan untuk minuman berbeda seperti yang diperlihatkan pada tabel. Dua, sanitasi ruang pengolahan. Udara tidak mempunyai flora mikroba alamiah, tetapi partikel-partikel debu atau tetesan air yang terdapat dalam udara dapat membawa mikroba. Udara dapat bertindak sebagai tempat persediaan kontaminan. Jenis dan jumlah mikroba yang ada dalam udara sangat bervariasi tergantung lokasi dan musim. Hujan dan salju dapat menghilangkan organisme dalam udara. Pada puncak-puncak gunung, kandungan mikroba dalam udara umumnya rendah. Kondisi udara di daerah persiapan makanan tergantung banyak faktor, adanya debu, tetesan air, dan pergerakan udara yang terbawa oleh gerak angin dan ventilasi atau manusia yang bergerak. Tetesan air dari orang-orang yang berbicara, batuk, dan bersin dapat memberi mikroba dalam udara. Tanah pada sepatu dan pakaian, dan dari benda-benda yang diangkut ke dalam ruangan merupakan sumber mikroba yang dapat dipindahkan ke dalam udara. Penyakit-penyakit yang khas yang dipindahkan melalui udara adalah influenza dan penyakit-penyakit pernafasan lain yang disebabkan melalui percikan-percikan yang dikeluarkan oleh orang yang terkena penyakit tersebut. Telah diketahui bahwa bakteri dapat disebarkan melalui batuk dan bersin dalam jarak yang cukup jauh hingga 4,5 meter. Lantai yang licin dan dikonstruksi dengan tepat mudah dibersihkan, sedangkan lantai yang kasar dan dapat menyerap sulit dibersihkan. Lantai yang terkena limbah cairan dari ketel pemasak dan tidak ditiriskan dengan baik dapat merupakan tempat penyediaan makanan bagi bakteri dan serangga. Dinding dan langit-langit yang kasar dapat membawa bakteri seperti Staphylococcus aureus. Lantai, dinding, dan langit-langit yang konstruksinya buruk tidak mungkin untuk dijaga sanitasinya. Akan tetapi, struktur yang licin pun sumber kontaminan yang tidak diinginkan jika tidak dibersihkan dan dipelihara secara teratur dan efektif. Sanitasi dalam pabrik makanan merupakan suatu sistem penjagaan lingkungan yang meliputi penciptaan kebersihan lingkungan, cara kerja higienis, penjagaan kesehatan pekerja, serta pembinaan sikap kedap, kebiasaan, dan tingkah laku bersih. Cara kerja higienis yaitu cara kerja dengan menghindari masuknya bakteri. Kebersihan lingkungan pabrik makanan itu sendiri meliputi kebersihan seluruh bangunan industri dan sekitarnya. Kebersihan yang mendapat perhatian istimewa ialah tempat pengolahan, fasilitas, dan manusia pekerja yang akan bersinggungan atau dilewati produk pangan. Ada sarana atau fasilitas tertentu dalam wilayah pabrik yang menjadi fokus sanitasi, yaitu ruang pengolahan, yaitu lantai, dinding, atap, dan udara, peralatan pengolahan air, sistem pembuangan sampah, dan limbah industri. Tiap-tiap industri pangan akan menghadapi masalah pembuangan cairan limbah, sampah, dan masalah populasi. Sampah industri pangan terdiri dari sampah padat yang berasal dari sisa-sisa bahan dan sampah cairan yang berasal dari pencucian dan penyetoran. Sampah-sampah ini akan menjadi sumber kontaminasi dan populasi, karenanya perlu penanganan udara sanitasi. Kedua macam sampah itu memerlukan sistem pendinginan dan pembuangan yang berbeda. Penanganan yang penting pada industri pangan yaitu penempatan sampah yang jauh dari ruang pengolahan.